Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Rahma Laila. Saya Imanda Triana Cita. Saya Indah Cahyani. Saya Muhammad Dwiki. Saya Meliana. Kelainan embrio atau kelainan bawaan adalah kondisi tidak normal yang terjadi pada masa perkembangan janin. Kondisi ini dapat mempengaruhi fisik atau fungsi anggota tubuh pada anak sehingga akan menimbulkan cacat lahir. Berikut adalah kelainannya. Dapat dilihat, yang pertama ada polidaktili, yang kedua hygroma kistik, yang ketiga ada neural tube defect atau NTD, yang keempat ada sindrom malformasi, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu club foot atau kaki abnormal. Polidaktili berasal dari bahasa Yunani yakni poli yang artinya banyak dan daktilos yang artinya jari. Jadi polidaktili adalah cacat atau kelainan bawaan yang membuat bayi lahir dengan tambahan jumlah jari di tangan ataupun di kaki. Adapun jenis dari polidaktili yaitu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama jari tambahan di samping jari kelingking atau polidaktili postaksial, yang kedua yaitu jari tambahan di samping jari jempol atau preaksial polidaktili, serta yang ketiga jari tambahan di bagian tengah jari-jari atau polidaktili pusat. Faktor penyebab polidaktili terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama penyebab genetik dan penyebab non-genetik. Penyebab genetik adanya gen penyebab polidaktili pada janin bisa menyebabkan kelainan pada pertumbuhan anggota gerak saat kehamilan berusia 4-8 minggu. Sedangkan yang kedua, penyebab non-genetik tidak ada kaitannya dengan keturunan, tetapi berhubungan dengan kondisi kesehatan ibu saat bayi ketika berada di dalam kandungan. Adapun faktor-faktornya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anak dari ibu menderita diabetes, infeksi saluran pernapasan, serta memiliki riwayat epilepsi. Lalu yang kedua, anak dengan kelahiran berat badan rendah, dan yang ketiga, anak yang terpapar embrio thalidomid. Penanganan polidaktili dapat terbagi menjadi dengan 2 cara. Yang pertama dengan kli vaskular dan operasi. Kli vaskular, jika jari tambahan hanya terdiri dari jaringan lunak, dokter bisa menempelkan klip vaskular ini di pangkal jari tambahan. Layaknya klip pada tali pusar, maka klip ini akan menghentikan aliran darah sehingga menyebabkan jaringan lunak akan mati, maka jari tambahan akan tanggal sehingga jari menjadi normal. Lalu yang kedua dengan operasi. Saya Imanda Triana Cita. Di sini saya akan menjelaskan tentang hygroma kistik. Hygroma kistik merupakan pertumbuhan jaringan abnormal pada sistem limfatik tubuh. Biasanya benjolannya lama-lama akan membesar seiring dengan berjalannya waktu. Leher dan kepala bayi merupakan bagian yang paling sering ditumbuhi oleh hygroma kistik. Benjolan ini bisa terdiri dari 1 kista atau lebih yang akan semakin membesar. Jika kista ini terus berkembang, tentu dapat mengganggu organ-organ di sekitarnya, misalnya mengganggu pernapasan atau membuat bayi susah menelan. Hygroma kistik pada umumnya sudah dialami bayi sejak usia 9 minggu atau 16 minggu di dalam kandungan. Namun beberapa kasus juga menunjukkan bahwa penyakit ini dapat berkembang bahkan setelah bayi dilahirkan. Terdapat 2 faktor penyebab hygroma kistik pada bayi. Yang pertama yaitu faktor keturunan. Kelainan genetik bawaan dapat menjadi penyebab timbulnya penyakit ini. Setidaknya ada kondisi genetik yang mendasari terjadinya penyakit ini. Kondisi pertama adalah apabila ibu hanya memiliki 1 kromosom X, padahal normalnya seorang perempuan memiliki 2 kromosom X.
Kondisi kedua, trisomi 13, 18, dan 21 yaitu di mana bayi memiliki terlalu banyak kromosom. Kondisi ketiga adalah kelainan nonan, yaitu sebuah kondisi di mana bayi mengalami perubahan mutasi pada satu partikel gen dari 7 partikel yang ada. Faktor yang kedua yaitu faktor virus. Virus yang menginfeksi ibu saat kehamilan dapat menyebabkan higroma kistik pada bayi. Selain itu, gaya hidup ibu yang tidak sehat seperti mengonsumsi obat terlarang dan minum-minuman beralkohol. Ciri yang pertama, bayi yang baru lahir biasanya tidak menunjukkan gejala maupun ciri apapun. Ciri yang kedua, pada usia 2 tahun, benjolan di leher maupun kepala akan mulai tampak jelas. Ciri yang ketiga, pada beberapa kasus benjolan ini juga berkembang di ketiak dan lipatan paha bayi. Dan ciri yang keempat, besarnya benjolan rata-rata adalah separuh dari bola tenis. Benjolan yang lebih besar jelas akan mempengaruhi pergerakan bayi. Penanganan pada higroma kistik. Sekalipun dapat dideteksi sejak dari dalam kandungan, higroma kistik tidak dapat diatasi saat bayi belum lahir. Benjolan tidak normal pada bayi ini jika ditemukan setelah kelahiran, maka dokter akan melakukan prosedur operasi untuk menghilangkannya. Operasi penghilangan benjolan ini juga dimaksudkan untuk membuat penyakit ini tumbuh kembali di dalam tubuh. Pengecilan benjolan pada higroma kistik dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, prosedur skleroterapi, yang kedua kemoterapi, yang ketiga ada terapi radiasi, dan yang keempat ada pengobatan steroid. Selanjutnya yaitu ada neural tube defect atau NTD yang disebut juga cacat tabung saraf. NTD ini merupakan sekelompok kondisi di mana adanya pembukaan di sumsum tulang belakang atau otak tetap dari awal perkembangan janin. Faktor penyebabnya yaitu status gizi, prevalensi obesitas dan diabetes, kekurangan dan kelebihan asam folat atau fortifikasi, kehadiran toksik di lingkungan, dan predisposisi genetik yang berbeda antara kelompok-kelompok etnis. Untuk pengobatannya, tidak ada yang bisa dilakukan oleh dokter untuk membantu bayinya. Oleh karena itu, jika kasus ini ditemukan dalam kehamilan, maka calon ibu disarankan untuk menghentikan kehamilannya atau pengguguran bayi tanpa menunggu usianya lebih besar. Namun kasus ini dapat dicegah dengan mengkonsumsi asam folat yang cukup. Kelainan kongenital disebut dengan kelainan bawaan atau cacat bawaan adalah kelainan dalam pertumbuhan struktur bayi yang timbul sejak kehidupan hasil konsepsi sel telur. Kelainan kongenital dapat dikenali sebelum kelahiran, pada saat kelahiran, atau beberapa tahun kemudian setelah kelahiran. Adapun penyebab dari kelainan kongenital ini adalah keabnormalan genetika, kurangnya asupan vitamin, kecelakaan, infeksi, dan sebab alamiah atau faktor-faktor lainnya yang tidak diketahui. Gejala yang ditimbulkan oleh kelainan ini tergantung pada tingkat keparahan dan karakteristik dari kondisi penyakit. Jika tidak ada gejala yang dialami, maka umumnya dokter akan merekomendasikan pemeriksaan reguler dan MRI. Kemudian pengobatan yang direkomendasikan dokter umumnya berupa obat penahan nyeri untuk sakit kepala atau jenis nyeri lainnya. Biasanya untuk kelainan yang bergejala dilakukan malformasi siari simptomatik dengan pembedahan.
Tujuannya adalah untuk menghentikan perkembangan perubahan anatomi otak dan kanal tulang belakang dan untuk meringankan gejala yang timbul. Penyakit yang terakhir yaitu clubfoot. Clubfoot ini itu biasanya terjadi pada bayi yang baru lahir. Clubfoot ini menggambarkan kecacatan bentuk kaki sebagai bawaan lahir. Clubfoot biasanya tampak bengkok seperti terkilir atau berbentuk tidak wajar. Kondisi ini bisa terjadi pada salah satu kaki atau kedua-duanya. Clubfoot biasanya akan menyebabkan anak sulit berjalan sehingga dokter akan merujuknya untuk mendapatkan pengobatan setelah lahir. Jenis-jenis clubfoot ada dua, yaitu isolated clubfoot dan non-isolated clubfoot. Isolated clubfoot, kondisi ini disebut juga sebagai idiopathic clubfoot. Idiopathic clubfoot merupakan jenis yang paling umum. Biasanya terjadi pada anak-anak yang tidak mengalami masalah kesehatan lainnya. Kemudian yang kedua ada non-isolated clubfoot. Jenis ini terjadi bersamaan dengan masalah kesehatan lainnya seperti arthrogryposis atau spina bifida. Bayi dengan arthrogryposis lahir dengan masalah sendi yang membuatnya sulit menggerakkan tangan atau kaki. Kemudian ada tanda dan gejala pada bayi dengan kondisi clubfoot. Biasanya punggung kaki bengkok ke bawah, kemudian kaki bisa berputar begitu parah atau telapak menghadap ke atas dan punggung kaki menghadap ke bawah. Kemudian otot betis melemah. Kaki yang mengalami clubfoot biasanya lebih pendek dari sisi satunya. Clubfoot penyebabnya, kondisi clubfoot biasanya terjadi tanpa penyebab atau idiopatik. Faktor genetik dipercaya punya peran penting dalam kondisi ini. Clubfoot juga bukan disebabkan oleh posisi bayi di dalam rahim. Kondisi pertumbuhan pinggul yang diketahui bernama hip dysplasia atau developmental dysplasia of the hip atau DHH. Pada kebanyakan kasus, clubfoot terjadi akibat kaki bayi yang salah posisi ketika masih berkembang dalam kandungan. Namun, clubfoot seringnya diakibatkan oleh kombinasi genetik dan paparan lingkungan yang dapat meningkatkan risiko cacat lahir pada bayi. Clubfoot juga bisa terjadi sebagai hasil cedera saraf, otot, dan sistem tulang seperti stroke atau trauma otak.